Hai, kembali lagi di pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-76. So, macam biasa sebelum kita melakukan pembacaan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertekad dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan firman Engkau yang terdapat di dalam buku Ekantesiri 1 Kristowe. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk mengetahui segala sesuatu yang ada dalam firman-Mu ini, agar kami dapat menjadikan ia sebagai teladan hidup kami sementara menunggu kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sejam kita baca Matius 14 ayat 1 hingga 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodes istri Filipus, saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodes. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menariklah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikan kepadanya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talang, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Akan tetapi, dalam Lukas 3 ayat 19 hingga 20, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodes istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Oke, seterusnya kita akan baca di dalam Desire of Ages nomor 214 hingga 216, bab 22, pemenjaraan dan kematian Yohanes. Kasihan kan Yohanes. So kita baca, kalau kamu mau dengar cerita ini, kita baca sampai habis, oke? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mula-mula mewartakan kerajaan Kristus, dan ia pula yang mula-mula mengalami penderitaan dari alam padang belantara yang terbuka sampai kepada khalayak ramai yang bergantung pada perkataannya. Kini ia tertutup dalam lubang gua tahanan. Ia telah menjadi seorang tawanan dalam benteng Herodes Antipas di daerah timur Yordan yang termasuk dalam kekuasaan Antipas, tempat di mana ia banyak bekerja. Herodes sendiri telah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis. Raja yang jahat ini gemetar bila mendengar panggilan untuk bertobat. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Yohanes dengan jujur menegur akan hubungannya yang jahat dengan Herodes istri saudaranya, sedangkan Herodes seketika lamanya Herodes berusaha memutuskan rantai hawa nafsu yang telah mengikat dia, tetapi Herodes telah mengikat dia lebih erat dalam pekerjaannya dan memperoleh jalan untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis dengan bujukan pada Herodes untuk memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Kehidupan Yohanes sebenarnya adalah satu kehidupan yang sangat aktif. Maka dengan meringkuk dalam penjara itu menjadi suatu beban yang berat baginya. Setelah beberapa pekan berlalu dan tidak ada perubahan, maka kekecewaan dan kebimbangan pun merayap ke dalam hatinya. Murid-muridnya tidak meninggalkan dia. Mereka diizinkan keluar masuk dalam penjara, dan mereka telah membawa kabar tentang pekerjaan Yesus dan bagaimana orang banyak mengikuti dia. Tetapi mereka telah bertanya, jika guru yang baru ini adalah benar Mesias, mengapa ia tidak berbuat apa-apa untuk melepaskan Yohanes? Bagaimana dapat mengizinkan perintisnya yang setia ini dirampas kebebasannya dan mungkin akan menemui maut?
Pertanyaan ini bukannya tidak berdampak. Kebimbangan yang sebenarnya tidak pernah akan timbul disarankan kepada Yohanes. Setan bersuka mendengar perkataan murid-muridnya ini dan melihat bagaimana mereka menyiksa jiwa pesuruh Tuhan. Oh, betapa seringnya mereka yang memikirkan dirinya menjadi sahabat dari seorang yang baik dan rindu menunjukkan kejujuran mereka kepadanya, tetapi terbukti menjadi musuhnya yang sangat berbahaya. Gantinya mereka menguatkan imannya. Perkataan mereka itu menekan dan mengecewakan jiwanya. Sepertinya juga murid-murid juru selamat Yohanes Pembaptis tidak memahami sifat kerajaan Kristus itu. Ia mengharap bahwa Yesus akan mengambil takhta Daud, dan bila waktu itu lalu dan juru selamat tidak menunjukkan kekuasaan sebagai raja, Yohanes menjadi bimbang dan susah hatinya. Ia telah menyatakan kepada orang banyak bahwa supaya jalan disediakan di hadapan Tuhan, nubuatan Yesaya harus digenapi, gunung dan bukit harus diratakan, yang lekuk harus diluruskan, dan tempat yang kasar dilicinkan. Ia telah mengharapkan tempat-tempat kebanggaan dan kekuasaan manusia yang tinggi yang patut dicampakkan ke bawah. Ia telah menunjuk kepada Mesias bahwa seorang dengan tampi di tangannya, maka ia akan membersihkan segenap tempat pengirikannya. Lalu ia mengumpulkan gandum masuk ke dalam lumbung, tetapi sekam akan habis dibakarnya dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Laksana Nabi Elia di dalam roh dan kuasanya, ia telah datang kepada Israel. Ia mengharapkan Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyahut dengan api. Dalam pekerjaannya, Yohanes Pembaptis telah berdiri sebagai seorang penegur kejahatan yang tidak mengenal takut, baik kepada orang besar maupun kepada yang rendah. Ia berani menghadap Raja Herodes dengan teguran mengenai dosanya yang berterus terang. Ia tidak menganggap hidupnya itu berharga dalam mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Dan kini, dari dalam gua ini, ia menantikan akan singa dari suku Yehuda untuk meruntuhkan penindas-penindasnya dan melepaskan orang-orang menderita dan dirinya sendiri yang berseru. Tetapi Yesus menyenangkan dirinya dengan murid-murid yang berkumpul mengelilingi ia dan menyembuhkan dan mengajar orang banyak. Ia makan bersama pemungut cukai, sedangkan tiap hari beban orang Israel dari tentara Roma makin bertambah berat. Ketika Raja Herodes bersama kekasihnya menuruti kemauan mereka dan jeritan orang miskin dan yang menderita naik ke angkasa. Bagi nabi yang hidup di padang belantara ini, segala perkara ini merupakan suatu rahasia yang melampaui pengertiannya. Sering ia mendapat bisikan si jahat yang menyiksa jiwanya, dan bayangan ketakutan yang luar biasa menudungi jiwanya. Apakah mungkin pelepas yang telah lama dinanti-nantikan itu belum juga tampak? Maka apakah artinya perkabaran yang telah mendorong dia untuk diwartakan? Yohanes mengalami kekecewaan yang sangat pahit arena hasil pekerjaannya. Ia telah mengharap bahwa perkabaran dari Allah akan mempunyai hasil yang sama seperti bila Taurat itu dibacakan pada zaman Yosea dan Ezra, 2 Tawarik 34, Nehemia 8 ayat 9, dan akan diikuti oleh pertobatan yang sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Bagi kemajuan pekerjaan ini, ia telah korbankan seluruh hidupnya. Apakah ini sia-sia? Yohanes merasa sedih melihat bahwa karena mengasihi dia, maka murid-muridnya memelihara sikap tidak percaya kepada Yesus. Apakah usahanya? Apakah karena ia tidak setia dalam pekerjaannya sehingga diberhentikan dari pekerjaannya? Jika pelepas yang telah dijanjikan itu benar telah datang dan Yohanes didapati benar dalam panggilannya, mengapa Yesus tidak membinasakan penindasnya dan membebaskan dia? Tetapi Yohanes tetap percaya akan Kristus. Ingatan akan suara dari langit dan burung merpati yang turun, kesucian Yesus yang tidak bercacat, kuasa Roh Kudus yang menghadapi Yohanes bila ia datang pada hadirat juru selamat, dan kesaksian ayat-ayat kitab suci yang berupa nubuatan, semuanya itu menyaksikan bahwa Yesus dari Nazaret itulah yang dijanjikan. Yohanes tidak mau merundingkan kebimbangannya dan kecemasannya. Dengan kawan-kawannya, ia mengambil keputusan untuk mengirim suatu kabar berupa pertanyaan kepada Yesus. Hal ini dipercayakannya kepada kedua muridnya, mengharap bahwa wawancara dengan juru selamat akan menguatkan iman mereka dan membawa kekuatan pada saudara-saudara yang lain. Dan ia merindukan beberapa perkataan dari Kristus yang dikatakan khusus bagi dirinya sendiri. Murid-murid telah datang kepada Yesus dengan perkabaran mereka, "Engkau
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Alangkah pendeknya jangka waktu sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan menyerukan, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Yohanes 1 ayat 29 dan 27. Maka pertanyaan sekarang, engkaukah yang akan datang itu? Suatu hal yang sangat pahit dan mengecewakan bagi seorang manusia. Jikalau Yohanes, perintis yang setia itu, gagal memahami pekerjaan Kristus, maka apakah yang dapat diharapkan dari diri orang banyak yang hanya mementingkan diri sendiri? Juru selamat tidaklah segera menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes. Sementara mereka berdiri memperhatikan ketenangannya, orang sakit dan yang menderita datang padanya untuk disembuhkan. Orang-orang yang buta meraba-raba berusaha menembusi orang banyak. Orang sakit dari berbagai golongan manusia, ada yang berusaha sendiri, ada pula yang dibawa oleh kawan-kawannya, berusaha untuk menghampiri Yesus. Suara tabir besar ini menembusi telinga yang tuli, sepatah katanya, satu jamahan tangannya mencalikkan mata orang buta untuk melihat terang hari siang, pemandangan alam yang indah, wajah sahabat-sahabat dan wajah pelepas. Yesus menyembuhkan penyakit dan membuangkan demam. Suaranya mencapai orang yang sedang menuju maut, dan mereka pun bangkit dalam kesehatan dan kekuatan yang baru. Orang yang dirasuk setan, menurut perkataannya, penyakit mereka meninggalkan mereka dan mereka pun menyembah dia. Di saat ia menyembuhkan penyakit-penyakit ini, ia juga mengajar orang banyak itu. Para petani dan buruh yang miskin yang telah disingkirkan oleh rabi sebagai orang yang najis datang berkumpul mendekati dia, dan ia memberikan pada mereka itu perkataan hidup kekal. Sampai di sini saja pembacaan kita, di mana Yohanes telah dipenggal kepalanya. Kesian kan? Bukan mudah untuk mengikut jalan Yesus, dan kita harus bertahan sampai kesudahannya. Sebab walaupun kita sanggup mengalami penderitaan di dalam dunia ini, jika kita tetap bertahan, kita akan menjadi pemenang yang akan menjadi dan juga akan menjadi salah satu ahli syurga suatu hari nanti. Terima kasih semua kerana sudah bersama dengan saya hari ini. Jangan lupa untuk bersama saya esok hari yang ke-77. Mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah berserta dengan kami sepanjang pembacaan ini. Terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Kami sangat sedih dan terharu akan pengorbanan Yohanes. Bagaimana kejamnya dia diperlakukan seperti itu kerana hanya ingin menyebarkan Injil-Mu, menjadi pelayan Engkau Tuhan. Kami tahu kami telah belajar bukan mudah untuk menjadi pelayan Engkau, tapi itu adalah satu kepuasan, satu tuntutan daripada Engkau untuk kami lakukan. Dan Tuhan, kami mohon agar kami dikuatkan untuk terus setia menjadi pelayan Engkau. Terima kasih Tuhan kerana Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Thank you dan God bless you all. Bye.